Bamsud yakin sirkuit F1 di Bintan akan jadi ikon selain Mandalika. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI, Bambang Susatyo optimistis keberadaan Bintan International Circuit Formula 1 F1 akan memberikan manfaat besar untuk perekonomian dan sektor pariwisata. Hal tersebut disampaikan pria yang akrab dikenal Bamsud, setelah melihat efek dari keberadaan sirkuit Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Legislator yang juga menjabat Ketua MPR RI mengatakan, kejuaraan dunia Superbike yang menjadi awal pergelaran olahraga internasional di sirkuit Mandalika, membuat perekonomian NTB meningkat. Baru kita gelar Superbike, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB naik 5%. Hotel, restoran dan penerbangan penuh, hampir 100.000 orang yang datang ke Mandalika, kata Bamsud dalam sambutannya di kegiatan penandatanganan nota kesepahaman IMI dan PT Galen Venture Ltd selaku investor pembangunan Bintan International Circuit, di Ballroom Nirwana Resort Lagoy Bintan, Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022. Dampak yang lebih besar diperoleh saat Mandalika mulai menggelar MotoGP, bukan hanya bagi NTB saja, namun perekonomian dan sektor pariwisata Provinsi Bali juga ikut meningkat. Impact dari olahraga otomotif ini sangat besar. Saya tidak bisa membayangkan tiket MotoGP sudah habis sebulan sebelum digelar. Hotel di NTB sudah habis dipesan 2 bulan dan kapal penyeberangan juga. Sandiaga Menteri Pariwisata mengatakan hotel di Bali naik 20%, ujar Bamsud. Berkaca dari kondisi yang terjadi di Mandalika, politikus asal Salatiga, Jawa Tengah, yakin sirkuit F1 di Bintan akan menjadi ikon baru selain Mandalika. Bukan hanya wisatawan lokal saja, namun lokasi Bintan yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia akan menarik datangnya pencinta otomotif luar negeri. Kelebihan keberadaan Bintan International Circuit adalah pengunjung akan mengeluarkan biaya yang lebih murah dibandingkan menonton pergelaran F1 di Singapura. Menurut Bamsud, fasilitas yang saat ini tersedia di Bintan masih belum dapat mencukupi kebutuhan pengunjung jika F1 digelar. Namun hal tersebut juga akan berimbas masuknya investor-investor baru ke Bintan. Untuk jumlah kamar di Bintan 2.000 itu kurang. Melihat F1 di Singapura, lebih dari 50.000. Jadi kebutuhan kamar masih sangat kurang. Ini akan membantu Bintan menarik investor untuk membuat hotel-hotel baru, ujar dia. Diakui Bamsud, gebrakan-gebrakan Presiden RI Joko Widodo dalam menggairahkan olahraga otomotif sangat tepat. Keraguan dalam pembangunan sirkuit dengan nilai investasi yang besar, dijawab dengan hasil yang diperoleh. Impact dari olahraga otomotif sangat besar, karena Mandalika banyak bupati, wali kota minta dibuatkan sirkuit, ujarnya. Untuk saat ini IMI menargetkan adanya 4 sirkuit besar di Indonesia setelah Mandalika, yaitu F1 di Bintan, Jakabaring Street Circuit di Palembang, Jakarta dan renovasi besar-besaran sirkuit Sentul Jawa Barat. Pembangunan sirkuit memasuki tahap baru pembangunan Bintan International Circuit Formula 1 F1 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Kepri memasuki tahapan baru. Ikatan Motor Indonesia IMI dan PT Galen Venture Ltd selaku investor pembangunan Bintan International Circuit menandatangani nota kesepahaman atau MOU terkait pembangunan sirkuit, Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022 siang. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Ketua Umum IMI Bambang Susatyo dan CEO PT Galen Venture Ltd, Eugene Cho Park, di Ballroom Nirwana Resort Lagoy Bintan. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan lokasi yang akan ditetapkan sebagai lokasi sirkuit. Tahap ini diperkirakan memakan waktu sekitar 6 bulan. Pembangunan akan dilakukan segera setelah penentuan lokasi. Diprediksi pembangunan sirkuit akan memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Untuk anggaran pembangunan berasal dari investor, dengan nilai sekitar 1,2 triliun rupiah. Anggarannya murni investor, tidak ada APBN, tidak ada APBD, kata Bambang Susatyo dalam sesi tanya-jawab usai kegiatan groundbreaking pembangunan Bintan International Circuit. Sementara GMPT Bintan Resort Cakrawala, BRC Abdul Wahab menyampaikan pihaknya telah menyiapkan 3 lokasi di dalam kawasan wisata Lagoy. Lokasi manapun bisa dijadikan sirkuit. Pihak konsultan dari Inggris nanti dapat melihat lebih terperinci.
Baru ini dan Bintan Resort dapat menetapkan lokasinya, ujar Wahab. Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang ikut hadir mengatakan, dengan adanya sirkuit F1 di Bintan maka akan semakin mengembangkan pariwisata yang merupakan sektor unggulan di Kepri. Pada tahun 2019, tingkat kunjungan wisatawan ke Kepri mencapai 2,897 juta. Angka ini menjadikan Kepri sebagai daerah terbanyak kedua se-Indonesia setelah Bali, yang didatangi 5 juta wisatawan dan di atas DKI Jakarta sebanyak 2,4 juta. Kepri berada di ruang lintas internasional. Sungguh luar biasa potensi Kepri untuk sektor wisata. Baik pemerintah provinsi, kota dan kabupaten konsen mengembangkan wisata. Masih banyak pulau-pulau yang sedang dikembangkan. Tapi memang 2 tahun ini menurun karena COVID, papar Ansar. Mantan Bupati Bintan dan mantan anggota DPR RI itu menjamin untuk mendorong kemudahan urusan perizinan dalam meningkatkan sektor pariwisata, termasuk sport tourism. Ini komitmen kami bersama IMI Kepri, pencinta otomotif Kepri, pengurus KONI Kepri, Forkompinda dan masyarakat Kepri, kata Ansar. Untuk kemudahan akses bagi wisatawan luar negeri, Pemprov Kepri juga tengah meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membuka jalur visa on arrival. Kemudian kabar baik lain yang baru diterima oleh Pemprov Kepri dari pemerintah pusat adalah akan dimulainya lelang proyek pembangunan jembatan penghubung Pulau Batam dan Bintan. Kita berdoa apa yang menjadi keinginan kita berhasil baik, sehingga tekanan pariwisata membaik dengan terbukanya kembali pintu masuk wisatawan dan sirkuit ini, harap Ansar. Ansar mengaku melihat perkembangan dunia otomotif dan keberadaan sirkuit di Mandalika yang diinisiasi oleh Presiden RI, memberikan efek yang sangat baik. Maka secara resmi saya berkomitmen dari Kepri menganugerahkan Presiden RI Joko Widodo sebagai Bapak Otomotif Indonesia. Saya yakin sirkuit F1 ini atas restu Presiden, sebut dia.